Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Bapak Ibu, alhamdulillah kita tidak henti mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberi nikmat kepada kita, baik itu nikmat umur, nikmat sehat dan tentunya nikmat waktu luang sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dan insya Allah di waktu yang mulia pula. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Nabi sebut dalam doanya, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Dalam hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, Nabi berdoa, ya Allah, limpahkanlah barokah kepada umatku yang mengawali hari mereka sepagi mungkin. Ya, maka semoga dengan kajian ilmu pada pagi ini kita telah mengawali hari dengan amal soleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita ringan saja pada pagi ini adab khilaf atau adab berbeda pendapat gitu ya. Ilmu tentang adab khilaf ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat muslim, karena memang Allah menurunkan agama ini meskipun dengan sumber yang sama tapi ada interpretasi yang berbeda-beda di kalangan para ulama dan perbedaan interpretasi itu sebenarnya adalah kemudahan. Kalau bahasa ulamanya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin gitu. Karena boleh jadi kita tidak bisa mempraktekkan satu amalan dengan satu tata cara tertentu dalam semua kondisi apalagi kalau kita berbicara muamalah akan selalu ada perbedaan karena tidak semua dalil dari Quran dan dari hadis Nabi itu dia dapat dipahami secara gamblang atau secara pasti gitu Misalnya kalau kita berbicara sholat Bapak Ibu itu umumnya memang para ulama tidak ada yang berbeda pendapat soal kewajiban sholat. Makanya kefarduan sholat itu muttafaq alaih, sesuatu yang ulama tidak berbeda pendapat sejak masa Nabi dan insya Allah sampai hari kiamat. Nah ini yang nanti kita pahami dari istilah yang dikenalkan oleh para ulama sebagai usul, pokok gitu. Jadi biasanya dalam perkara pokok tidak banyak perbedaan, kalaupun ada perbedaan yang sederhana saja pada detail-detailnya. Misalnya tentang Bapak Ibu kalau sujud mendahulukan dua lutut atau dua tangan? Ada yang dua lutut, ada yang dua tangan. Nah pertanyaannya, mana yang paling benar? Benar semua Alhamdulillah. Artinya kita sudah memiliki ilmu tentang toleransi gitu. Dan kita memahami bahwa perbedaan tentang kaifiyat sujud itu perkara furu, bukan perkara usul. Jadi kalau yang usulnya sujud dalam sholat pasti harus ada sujud, karena kalau tidak ada sujud tidak sah sholatnya. Tapi kaifiyat sujudnya itu ulama berbeda pendapat. Nah contoh lain dalam perkara jual beli Bapak Ibu. Jual beli di masa Nabi itu langsung dalam satu majelis. Hari ini ekonomi dunia itu bergerak secara online Bapak Ibu. Hampir 50-60% ekonomi dunia itu bergerak secara online. Tidak pernah bertemu dengan pembelinya, dengan penjualnya. Bahkan tidak pernah melihat barangnya sebelumnya. Hanya dari gambar, dari video, dari testimoni, dari deskripsi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jual beli tidak sah kalau tidak bertemu dengan penjual.
kalau tidak bertemu dengan pembeli, dan kalau tidak melihat barangnya lebih dulu. Nah, pertanyaannya adalah apakah skema jual beli online offline itu menjadi perkara usul atau perkara furu? Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali gesekan di masyarakat itu terjadi karena tidak mengenal mana usul, mana furu. Ya. Nah, ini yang mungkin yang biasanya rame kalau akhir tahun. Yang bertepatan juga dengan perayaan Natal. Gitu. Ya. Apa hukumnya merayakan Natal bersama gitu misalnya? Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Apa hukumnya menerima hadiah dari tetangga kita yang non-muslim yang merayakan Natal? Itu bagaimana cara menakarnya Bapak Ibu? Nah, itu kita perlu memahami mana usul dan mana furu, ya. Karena dengan memahami mana usul, mana furu akan lahir adab khilaf. Kita bertata krama, beradab di dalam perbedaan pendapat. Kalau tidak memahami mana usul, mana furu, maka kita akan bertengkar, menghabiskan energi, sehingga banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terlewat karena kita tidak memahami mana perkara usul dan mana perkara furu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, perbedaan itu sebenarnya adalah sunnatullah. Ya. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummata wahidah. Kalau seandainya Allah mau, Allah mampu membuat kita itu satu agama, satu bangsa, satu suku. Allah sangat mampu Bapak Ibu. Ya. Allah sangat mampu menjadikan kita itu umat yang satu. Ummata wahidah. Ya, tapi ternyata sejak lahir saja kita sudah berbeda-beda. Ada yang lahirnya di Jazirah Arab, ada lahirnya di benua Afrika, di benua Eropa, di benua Asia, ya. Ada yang berkulit putih, berkulit sawo matang, berkulit hitam, ya, dan lain-lain gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga ketika kita melihat bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi itu dipahami pada masa Nabi dengan sangat baik. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Ada sahabat Nabi, ya, yang ditanya tentang satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah itu memiliki penjuru timur dan penjuru barat, kata Allah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah ketika sholat, maka hadapkanlah wajah kalian. Dia menyimpulkan Bapak Ibu sekalian, ya kalau begitu tidak wajib menghadap kiblat. Kita sholat boleh bebas menghadap mana saja. Kalau jamaah masjid Baitul Mukmin kemana kiblatnya? Ke Ka'bah. Nah, pertanyaannya, menghadap kiblat itu wajib, ya, menjadi syarat sah sholat atau tidak? Nah, tadi kata sahabat Nabi tidak wajib Bapak Ibu. Dia mengutip ayat tadi. Nah, ingin menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian, tidak semua perbedaan itu bisa kita terima. Karena ada sahabat yang menegur sahabat tadi yang mengatakan, betul, ayat yang kau baca benar, tapi tafsirnya salah. Engkau tahu bahwa ayat yang engkau baca itu turun ketika perang Muraisy',
Perang Muraisy ini satu perang Bapak Ibu di Madinah, di mana para sahabat itu dalam kondisi pulang dari peperangan mau ke Madinah, itu turun badai pasir. Ada yang mengatakan mendung. Dulu belum ada kompas Bapak Ibu. Kompas cuma matahari aja. Maka kalau matahari terhalang, itu para sahabat kehilangan kompas. Kehilangan petunjuk arah kiblat. Ya. Maka para sahabat bertanya, di gimana sholat kita? Sebagian tetap melakukan sholat. Ya, menghadap satu arah yang mereka yakini. Sebagian menunda sholatnya. Nanti saja, tunggu di Madinah. Nanya dulu ke Rasul gitu. Ini gimana kalau sholat tidak ketahuan arah kiblat? Dalam kondisi gamang para sahabat, nyampe di Madinah, Nabi juga tidak tahu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Sampailah turun ayat yang dibaca oleh sahabat Nabi tadi. Karena setiap ayat dalam Al-Quran itu umumnya punya asbabun nuzul. Ya, punya sebab turun ayat. Walaupun tidak semua ayat dalam Al-Quran punya asbabun nuzul Bapak Ibu. Ya, tidak semua ayat dalam Al-Quran punya asbabun nuzul. Maka turunlah ayat yang dia baca tadi menjelaskan dalam kondisi tertentu tidak tahu arah kiblat, maka barulah berlaku ayat tadi. Kita boleh sholat menghadap mana saja yang kita yakini. Ulama hanya berbeda pendapat kalau nanti ketahuan kiblatnya salah, itu bagaimana sholat yang kita kerjakan yang salah kiblat tadi. Itu ulama berbeda pendapat. Tapi ulama sepakat bahwa menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Jadi Bapak Ibu tidak sah sholatnya kalau tidak tahu arah kiblat dalam kondisi normal. Ya, dalam kondisi yang tidak normal seperti tadi barulah berlaku ayat yang dibaca sahabat tadi. Nah ini yang kita katakan bahwa khilaf yang dimaksud oleh para ulama itu ada dua Bapak Ibu. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Ya, ada khilaf yang diakui dalam ulama, di kalangan para ulama, ada yang tidak diakui. Ya. Artinya tidak semua perbedaan itu boleh kita toleransi Bapak Ibu. Makanya Imam Suyuti Bapak Ibu ini diantara ulama yang jadi rujukan kaum muslimin di dunia, wabil khusus umat Islam di Indonesia. Ya. Kalau Bapak Ibu baca terjemah Quran, kan ada asbabun nuzul itu. Itu rata-rata mengambil rujukan dari kitab Imam Suyuti yang berjudul Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu karya Imam Suyuti. Nah, apa kata Imam Suyuti Bapak Ibu? Kata beliau, la yunkaru al-muttafaq alaih. Ya. La yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-muttafaq alaih. Bahwa dalam perkara-perkara cabang, dalam perkara-perkara furu', kita tidak boleh saling mengingkari. Yang ada adalah saling menghormati, saling mentoleransi. Wa innama yunkaru al-muttafaq alaih. Yang wajib diingkari kalau ada orang nyeleneh pada perkara-perkara pokok yang ulama telah bersepakat. Ini contoh Bapak Ibu, bulan November kemarin di Garut ada satu aliran yang sedang dipalidasi oleh para ulama yang menjelaskan bahwa ada sholat yang boleh dikosor 17 rakaat dalam satu rakaat saja. Jadi kalau yang mau mudah sholatnya bisa ke Garut ya, bergabung dengan aliran itu gitu. Ya. Nah, itu sedang dipalidasi oleh para ulama. Ini siapa inisiatornya? Ya, siapa yang membawa ajaran itu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita harus toleransi itu perbedaan yang ada sumbernya, yang ada rujukannya. Kalau yang tidak ada sumber, yang tidak ada rujukan, maka wajib ditolak. Sama tadi ketika kita berbicara perbedaan yang menyelisihi kesepakatan para ulama. Gitu. Ya.
Nah, perbedaan para ulama di dalam menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, ya, dan menjelaskannya kepada umat, itu yang nanti disebut ulama sebagai mazhab, Bapak Ibu. Itu yang disebut sebagai mazhab. Jadi mazhab itu adalah pemahaman para ulama dalam memahami sumber-sumber referensi agama. Karena tadi tidak semua ayat itu dapat dipahami oleh orang awam. Dan orang awam tidak boleh bicara agama kalau tidak punya ilmu. Ya. Mungkin beberapa tahun lalu ya, saya lupa ngisi di Baitul Mukmin kapan terakhir gitu ya. Itu ada sahabat Bapak Ibu yang terluka di kepalanya. Dan pagi itu dia mimpi basah. Dia bertanya kepada para sahabat, saya luka di kepala, tadi malam mimpi basah, boleh nggak saya tayamum? Kata sahabat, nggak boleh. Anta takdir alal ma, walam najid laka rukhsah. Kamu kan bisa menggunakan air, kamu tidak boleh tayamum, wajib mandi. Dan dia mandi pagi itu Bapak Ibu. Mandi lalu ditakdirkan meninggal dunia. Ya karena Madinah itu kayak sekarang musim dingin nih. Ya, itu baru 7 derajat Bapak Ibu. Di masa Nabi, musim dingin itu biasa minus. Karena dikatakan biasanya ada air atau genangan air yang membeku. Ya, jadi sampai titik beku gitu. Nah, dia mandi dalam cuaca dingin, dalam kondisi kepala yang terluka. Dan dia meninggal dunia. Begitu mendengar ada sahabat Nabi yang meninggal dunia lantaran mendengarkan fatwa itu, maka Nabi mengumpulkan para sahabat seraya berkata, qatalahumullah, mereka telah membunuh saudaranya, semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa tak bertanya kepada ahli ilmu kalau tidak tahu? Fa innama syifa'al ayyi as-su'al, karena obat jahil itu bertanya. Jadi orang awam tidak boleh bicara agama tanpa ilmu Bapak Ibu. Makanya kata Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kalian tidak tahu. Tanya orang berilmu, bukan tanya TikToker Bapak Ibu. Bukan tanya YouTubers. Ya. TikToker, YouTuber, influencer itu mazhabnya algoritma Bapak Ibu. Ya, bagaimana viral kontennya, bagaimana dapat viewer yang banyak dan dapat cuan. Nah, itu agamanya Bapak Ibu. Makanya ada orang yang rela bicara nyeleneh, menyimpang ya demi dapat cuan. Memang betul kata ulama ada istilah khalib tu'rab. Kontroversilah kalian, maka cepat terkenal kata ulama. Khalib tu'rab. Mudah untuk terkenal itu kalau kita melanggar batas-batas kewajaran atau batas-batas agama gitu. Nah hari ini karena semua orang punya panggung, semua orang punya akun sosial media, jadi kita kadang-kala tidak selektif memilih sumber, memilih rujukan gitu. Ya. Ada penceramah wanita, saya lupa namanya dokter siapa gitu ya, itu sudah berkali-kali dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kita berbahagia banyak orang yang peduli pada agama, ya. Tapi kita bimbang kalau orang bicara ilmu tanpa bicara agama tanpa ilmu. Ya, ini ada wanita doktor memang, ya, tapi dia tidak punya basic keilmuan yang cukup dalam masalah agama, dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih gitu, ya. Dan selalu saja konten-kontennya membuat resah gitu. Nanti mungkin ini karena tidak lama lagi akan Ramadan, nanti ada Syawal, itu kontennya akan muncul lagi gitu. Kan di antara konten yang sangat kontroversi itu ketika dia mengatakan, Bapak Ibu, setelah imam sholat Id selesai mimpin sholat, jangan buru-buru pulang. Wajib mendengar khutbah. Kalau tidak mendengar khutbah, sholatnya tidak sah gitu. Itu diantara yang beliau jelaskan, karena kata beliau khutbah Id itu sama dengan khutbah Jumat.
sama-sama rukun, wajib didengarkan. Kalau tidak didengarkan maka tidak sah sholatnya. Bagus nggak Bapak Ibu isinya? Bagus kalau dilihat himbauan untuk kita tidak buru-buru pulang, tapi mendengar khutbah dulu. Tapi ketika dia bicara hukum bahwa sholat id tidak sah kalau tidak mendengar khutbah, nah itu yang salah Bapak Ibu sekalian. Padahal sejak zaman Nabi sampai hari ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa khutbah id itu berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah id itu apa hukumnya Bapak Ibu? Sunnah atau wajib? Sunnah. Pertanyaan berikutnya, sah nggak sholat kalau tanpa khutbah? Mungkin tahun ini Masjid Baitul Mukmin karena nggak dapat khotib misalnya gitu. Ini gimana kita merayakan sholat id saja tidak ada khutbahnya? Sah nggak sholatnya Bapak Ibu? Nah, ini antara kita sepakat para ulama sah Bapak Ibu sholatnya. Karena khutbah id itu bukan rukun. Bahkan sholat id itu juga bukan kewajiban. Ya buktinya waktu Covid kita tidak ke masjid, di rumah aja. Beberapa kita mungkin sholat khutbahnya di rumah. Saya 2 kali khutbah di rumah Bapak Ibu. Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kita bertujuh atau berlapan aja, saya, ayah, ibu, sama anak-anak, sama istri. Ya, karena sholat Jumat itu berbeda dengan sholat Id gitu. Nah ini yang kedua misalnya kalau ada kegiatan keluarga family gathering, ada tukar menukar kado. Apa hukumnya tukar menukar kado Bapak Ibu? Tidak tahu. Tapi nanti akan beredar sebentar lagi karena akhir tahun. Hukumnya haram Bapak Ibu. Alasannya katanya karena gharar. Karena tidak jelas. Dan Nabi mengharamkan gharar. Nah, ini sama Bapak, pandangan yang nyeleneh dan bertentangan dengan pendapat para ulama. Karena tidak bisa membedakan mana jual beli, mana kegiatan muamalah yang non komersil. Yang Nabi larang itu adalah kegiatan komersil jual beli. Hadis sahih Bapak Ibu, kata Nabi, naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Jadi nggak boleh misalnya jual beli kucing dalam karung gitu misalnya, kalau istilah zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang gitu ya. Ya, makanya haram hukumnya kita beli mystery box yang ada di bandara, di tempat wisata, karena tidak jelas barangnya Bapak Ibu. Ya, barang yang kita mau beli, yang mau kita jual itu harus jelas. Ya, ada barangnya atau ada gambarnya atau ada videonya. Karena jual beli yang mengandung gharar itu diharamkan. Nah, adapun tukar menukar kado itu jual beli bukan Bapak Ibu? Bukan jual beli. Maka tidak boleh kita pukul rata ya bahwa dalam kegiatan pemberian sukarela itu tidak termasuk jual beli. Ya, nah ini Bapak Ibu yang kita ingin tekankan gitu ya, bahwa bertanya itu kepada orang berilmu dan bertanya itu kepada orang yang berkompeten. Bulan Agustus ya, tahun ini ya, karena belum ganti tahun, hari terakhir 31. Ada seorang ibu-ibu muslimah jamaah saya di Masjid Al-Murabbi ya, Setra Sari. Itu nanya begini, Ustadz, waktu itu saya bicara tema tentang masa iddah, masa menunggu
muslimah yang dicerai atau meninggal suaminya sebelum boleh menikah lagi. Ustadz, 25 tahun yang lalu saya menikah dengan suami kedua. Dari pernikahan itu kami punya 5 orang anak. Nah pertanyaannya, 25 tahun yang lalu itu saya menikah sebelum habis masa iddah. Bagaimana status pernikahan kami dan bagaimana status anak-anak kami? Boleh nggak wanita menikah lagi setelah dicerai suami atau meninggal suaminya, Bu Ibu? Boleh ya? Yakin boleh? Boleh kalau sudah habis masa iddahnya. Oke, ini pertanyaan latihan ya, sambil kita memastikan kita udah paham semua. Berapa masa iddah wanita yang dicerai suaminya? Saya ulangi, berapa masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya? Empat bulan 10 hari, apalagi Bu? 3 bulan 10 hari. Subhanallah. Ya. Wanita yang dicerai oleh suaminya, masa iddahnya bergantung kepada kondisi wanitanya. Dia hamil atau tidak? Dia haid atau tidak? Atau sudah menopause atau belum? Itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Kalau dicerai suami, masih haid, tidak hamil, masa menunggunya 3 kali suci. Kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, tidak hamil dan masih haid, masa menunggunya 3 kali suci. Karena wanita tidak boleh dicerai ketika haid, Bapak Ibu, harus suci, bersih. Jadi ketika dia masih haid, dicerai, habis masa sucinya, lalu dia haid, itu dihitung 1. Masa menunggunya, nanti dia suci lagi, habis sucinya dihitung 2. Lalu dia suci lagi, habis sucinya haid, maka habis 3 kali suci. Dalam kondisi masa iddah suami tidak rujuk, boleh nggak istri nikah lagi? Baru talak 1, boleh nggak istri nikah lagi Bapak Ibu? Boleh. Tidak perlu nunggu talak 2, talak 3. Setelah talak 1 habis masa iddahnya, istri kita itu atau mantan istri kita bukan istri siapa-siapa lagi. Masih boleh rujuk? Ya boleh. Tapi dengan akad nikah yang baru. Itu pun kalau istrinya mau. Kata istrinya, wani piro katanya. Berani bayar, berani mahar berapa? Boleh dengan mahar yang baru Bapak Ibu. Kalau dalam masa iddah, suami mau rujuk, istri nggak bisa nolak. Dalam masa iddah. Karena dalam masa iddah, istri itu masih istri yang sah. Cuma dia dalam masa iddah aja, masa menunggu, masa berpikir. Mau lanjut pernikahannya atau mau di sini aja. Jadi kalau belum habis 3 kali suci, Bu Ibu, suami mau rujuk, walaupun ibu-ibu mangkel, benci dan kesel pada suami, nggak bisa nolak. Suami punya otoritas penuh untuk rujuk tanpa setujuan istri dalam masa iddah. Makanya dalam masa iddah, istri wajib dan berhak terima nafkah dan boleh tinggal di rumah suaminya
selama belum habis masa iddah. Wajib dapat nafkah. Ya, kalau sudah habis masa iddah, nah baru istri punya otoritas. Habis masa iddah, suami mau rujuk boleh. 1, istri setuju. 2, akad nikah yang baru. Ada ijab qabulnya, ada maharnya, ada saksinya. Jadi pengantin baru lagi. Nah itu kalau masih suci, masih haid. Kalau sudah tidak haid, Bapak Ibu, mohon maaf kalau menopause. Kan sekarang banyak gejala grey divorce gitu ya. Bercerai di usia tua. Nauzubillah Bapak Ibu. Ya. Ini fenomena yang agak membimbangkan juga gitu, ya. Harusnya di usia tua bisa lebih fokus beribadah, tapi ternyata banyak gejala cerai. Ya, kalau istilah psikologinya grey divorce gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau istri dicerai sudah menopause? Maka ulama menghitungnya dengan bilangan yang mirip dengan 3 kali suci, yaitu 3 bulan. Karena gimana mau ngukur dia suci? Karena sudah tidak haid gitu. Maka cara ngukurnya 3 bulan kalau sudah menopause. Ya, 3 bulan berarti berapa? Ya, 90 hari kurang lebih. Kemudian istri ditinggal meninggal suami, berapa lama masa iddahnya? Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, kemudian tidak haid, kemudian tidak apa lagi itu? Ya, pokoknya cuma dicerai oleh suami, maka iddahnya 4 bulan, 10 hari itu sepakat para ulama tanpa ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi dalam masa iddah ini ulama tidak berbeda pendapat, maka dikatakan dia masalah usul. Ya, nah pertanyaannya bagaimana kalau ada wanita menikah sebelum habis masa iddah? Seperti ibu tadi. Pernikahan 25 tahun yang lalu saya tanya, kenapa ibu menikah sebelum habis masa iddah? Kata guru di kampung saya, Ustadz boleh katanya. Kalau diizinkan suami yang lama boleh katanya. Maka setelah bercerai, kita sudah selesai di pengadilan, kata suami kamu mangga mau nikah lagi. Maka saya nikah padahal belum habis masa iddah. Baru 1,5 bulan kurang lebih begitu. Nah ini Bapak Ibu, hal-hal seperti ini yang kemudian kita bimbangkan kalau bertanya kepada orang tidak berilmu. Ya. Jadi sekaligus promosi Bapak Ibu, kalau punya pertanyaan dan boleh jadi belum berkesempatan nanya langsung, bisa ke website kami maksudnya syariah langsung consulting.id. Nah itu ya, tulis saja biar ditulis ya. Ini website kita Bapak Ibu sekalian untuk membantu masyarakat bertanya dalam masalah agama. Ini harusnya huruf kecil ntar. Ya, Oops. Ya. www.syariahconsulting.id. Nah, ini ada kolom tanya jawab di pojok kanan bawah, itu menggunakan link WA itu ke admin kami Bapak Ibu sekalian. Itu 24 jam dia standby ya. Karena ada robot, ada juga manusianya gitu. Nanti dia akan mengklasifikasi pertanyaan yang masuk seputar fikih ibadah atau fikih muamalah. Ini sudah
berjalan kurang lebih 5 tahun Bapak Ibu ya, dan sudah ada 300-an tanya jawab yang sudah kita publish ya, dan insya Allah juga nanti akan terbit ya, harusnya di bulan Desember ini bukunya terbit ya, tapi karena ada kendala jadi mungkin di bulan Januari ya. Jadi judulnya Ini Sunnah Itu Juga Sunnah Bapak Ibu ya. Jadi buku ini sebenarnya jawaban atas narasi-narasi ini sunnah itu bid'ah Bapak Ibu ya. Jadi kita ingin menjelaskan bahwa ternyata perbedaan di tengah masyarakat itu tidak selalu buruk ya. Ada kalanya kalau memang punya sumber, punya rujukan, maka boleh diamalkan ya. Antara yang kunut dengan tidak kunut gitu ya. Antara yang tarawihnya 8 dengan yang 20 ya. Antara yang witirnya 3 rakaat dengan 2 plus 1 gitu ya. Itu khilaf di kalangan para ulama sehingga kita tidak mudah bertengkar pada perkara-perkara yang harusnya kita toleransi Bapak Ibu ya, itu informasi ya. Nah, kembali ke cerita muslimah tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pernikahan dalam masa iddah ya, itu dilakukan dengan sengaja, artinya yang bersangkutan paham bahwa hal itu diharamkan dalam agama, maka mereka dianggap berzina selama 25 tahun. Anak yang lahir dari pernikahan itu dianggap anak zina, nasabnya kepada ibunya bukan kepada bapaknya. Itu kalau mereka tahu bahwa menikah dalam masa iddah adalah haram, kalau dia ngerti gitu. Nah pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak ngerti, tidak paham, atau salah bertanya? Nah sepakat para ulama Bapak Ibu, kalau ada orang menikah dalam masa iddah dan dia tidak mengerti, maka dia tidak berdosa dan tidak dianggap berzina. Anak-anaknya, nasabnya sah kepada mereka dengan syarat mereka menikah ulang Bapak Ibu. Menikah ulang. Karena bahkan menikah ulang ini sudah menjadi undang-undang di negara kita. Jadi kalau ada perempuan menikah dalam masa iddah ya, maka kalau dia tidak ngerti, dianggap tidak berdosa, anaknya tidak dianggap anak zina, tetap nasab kepada mereka dengan syarat mereka menikah kembali. Karena pernikahan mereka diputuskan oleh agama dan negara tidak sah di mata hukum Bapak Ibu. Jadi wajib menikah ulang. Ya. Jadi seminggu setelah saya menjelaskan itu, ibunya nelpon saya, Ustadz, saya OTW ke kantor KUA katanya. Menikah lagi di usia 47 tahun. Suami 61. Ya, tapi itu jauh lebih baik Bapak Ibu, ya, walaupun kemudian kita tahunya belakangan gitu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu mungkin sebagai mukadimahnya biar ada ruang Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tema yang sedang kita bicarakan, dan mangga mungkin barangkali ada yang mau langsung nanya, boleh dipersilakan. Iya, mangga Ibu. Ya. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bagaimana nih? Kalau Bapak juga harus ngerti. Bagaimana kalau suami, kalau istri haidnya sebulan, Bu ya? Oke. Nah, itu bagaimana ngukurnya? Ya, dalam fikih Bapak Ibu ada namanya fikih darah wanita. Itu ada ilmunya. Berapa usia anak perempuan haid yang dianggap sah dalam agama Bapak Ibu? Di usia berapa? Pendarahan anak perempuan paling awal di usia berapa dianggap haid? Nah ini punten Bapak Ibu, ini harus jadi muhasabah bersama, berarti kita mungkin melewatkan banyak hal. Ya, di antaranya tahu tentang fikih darah wanita. Ini penting ya.
Mungkin Bu Ibu sudah lupa, tapi penting untuk anak perempuan kita. Untuk cucu perempuan kita, biar dia ngerti, biar dia paham. Ya. Jadi, darah wanita paling awal dianggap haid itu usia 9 tahun. Sebelum 9 tahun, maka dia bukan haid. Ya, dia istihadah, ya. Boleh periksa ke dokter, mungkin ada kelainan dan lain-lain, gitu, atau ada cedera. Tapi tidak dianggap haid. Artinya kita masih boleh nyuruh dia sholat, nyuruh dia baca Quran, dan seterusnya, karena dia tidak dianggap haid. Jadi dianggap haid itu usia 9 tahun. Kemudian berapa minimal masa haid? Paling pendek berapa lama? 5 hari. Sehari semalam Bapak Ibu. Sehari semalam itu paling pendek. Artinya kalau pagi haid nih, gitu ya. Kemudian siang sampai sore udah berhenti. Itu jangan buru-buru mandi. Tunggu sampai 24 jam. Karena haid itu minimal sehari semalam. Karena boleh jadi masih ada darahnya. Jadi jangan sampai kita sholat dalam kondisi masih ada pendarahan. Itu minimal 1 hari semalam. Maksimal berapa Bu Ibu? Nanti ini menjawab yang Ibu tanyakan. Kalau kita tahu berapa haid maksimal, artinya darah yang keluar setelah masa maksimal tidak dianggap haid. Berapa maksimal periode haid Bu Ibu? 15 hari. Itu sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Artinya haid yang masih keluar, darah yang masih keluar di atas 15 hari dianggap istihadah. Cuma dibersihkan aja, kayak kita cebok aja gitu. Wajib sholat, wajib puasa, boleh bersama pasangan, begitu. Ya, jadi itu maksimal 15 hari. Jadi ibu tinggal diukur aja, ibu sudah haid berapa hari udah? Baru 14, Ustaz, berarti dihitung, digenapkan 15. Setelah 15 tidak dianggap haid lagi, karena maksimal haid itu 15 hari. Ustadz, tapi sejak kecil ada ponakan saya, haidnya tidak teratur. Pokoknya kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang 7 hari. Ya, memang jadi begitu kebiasaan. Karena kalau tidak kebiasaan, maka tetap dihitung yang normalnya. Kalau memang dia tidak teratur sejak dulu sampai hari ini, maka kata para ulama, dia sholat ketika sudah suci. Bahkan boleh jadi dalam sebulan itu dia 2 kali, 3 kali tidak sholatnya. Karena haid yang tidak teratur tadi. Ini kalau dulu jarang terjadi Bu Ibu. Sekarang itu banyak terjadi karena faktor makan, ya, faktor polusi, kemudian faktor KB, alat-alat kimia dan lain sebagainya, itu yang berefek kepada haid yang tidak teratur gitu. Ya, jadi biasanya kalau tidak ada campuran kimia dan obat-obat kimia, itu umumnya wanita akan normal haidnya, insya Allah. Itu pengamatan saya gitu ya, di keluarga dan di masyarakat gitu ya. Kita juga pernah bikin risetnya Bapak Ibu, itu kurang lebih 300 responden di beberapa kampus di Jawa Barat, sama begitu ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa di antara faktor yang berpengaruh kepada haid yang tidak teratur itu ketika ada intervensi manusia pada treatment kesehatannya atau pada beberapa peralatan medis gitu kira-kira. Jadi begitu Ibu. Ya. Yang kedua, tukar menukar kado itu halal Bapak Ibu. Karena dia bukan jual beli. Ya. Nah, sementara yang mempatwakan haram ini memang sedikit. Maksudnya ya hanya tadi itu yang TikToker tadi itu. Ya, jadi tidak nyantri, tidak belajar, ya dari YouTube aja belajarnya gitu. Kemudian ikut bikin konten, ikut menyimpulkan, dan banyak sekarang para dai-dai wanita, perempuan yang begitu. Ya, hanya modal follower yang banyak, subscriber yang banyak, bicara agama gitu. Ini tidak boleh ya. Karena Bapak Ibu, yang Nabi haramkan itu gharar itu dalam jual beli, sementara tukar menukar kado bukan jual beli. Kira begitu. Mangga barangkali ada yang lain, silakan. Ya, mangga Bapak silakan.
Ya. Ya. Yang mana wajib? Sholat Id. Yang mana? Oke, ya, baik. Ya. Mm-mm. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang kemudian menyatakan pendapat, gitu ya, maka selama dia bukan nabi dan rasul, dia tidak maksum. Perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Kan kata Imam Malik, kullu mar'in yukbalu min kalami au yurad. Setiap orang itu bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak. Illa sahib hadzal maqam, kecuali pemilik makom ini. Beliau nunjuk ke makam Nabi, Bapak Ibu. Ya, kata beliau, selama orang itu bukan Nabi dan bukan Rasul, maka perkataannya tidak maksum. Bisa diterima, bisa ditolak. Kapan diterima? Kalau tidak bertentangan dengan dalil Quran, dalil hadis, dan pendapat umumnya para ulama mujtahid. Kalau berbeda pendapat, maka wajib ditolak. Gitu. Nah, perkara sholat Id, Bapak Ibu, itu sudah sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Jadi ulama 4 mazhab sepakat mengatakan sholat Id hukumnya sunnah. Ya, tinggal nanti ada yang berbeda antara sunnah yang biasa atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, dan kalau ada yang berpendapat mungkin sekelas profesor, ya dulu juga banyak Bapak Ibu orang yang sekelas profesor yang bahkan di kalangan masyarakat Arab yang banyak ulama juga ada yang begitu juga, ya. Misalnya di Mesir, masih hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Nama beliau Profesor Dr. Hasan Hanafi. Ini tokoh liberal Mesir, Bapak Ibu, tokoh liberal Timur Tengah. Beliau mengatakan bahwa kerudung bagi wanita tidak wajib. Itu budaya orang Arab saja. Ya. Bahkan kata beliau, salat tidak wajib. Karena salat itu tujuannya ingat kepada Allah. Kan kata Allah, aqimis salata li dzikri. Ingatlah dirikan salat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat Allah, maka tidak perlu salat. Jadi kita tidak heran Bapak Ibu sekalian ketika ada orang punya pendapat yang berbeda. Tapi tentu kita beretika ketika mengkritik atau membantah perbedaan, gitu. Ya mungkin Bapak Ibu juga tahu ada profesor ahli tafsir di Indonesia yang mengatakan jilbab tidak wajib. Ya, bahkan beliau pernah disandingkan dengan Grand Sheikh Al-Azhar, Mesir. Karena beliau alumni Mesir, ya, ahli tafsir pertama dari Indonesia. Gitu ya. Profesor punya pandangan jilbab itu budaya Arab. Makanya di antara putri beliau ada yang tidak berkerudung. Digandengkan dengan Grand Sheikh Al-Azhar ketika ada yang nanya, itu lagi di podium ini, lagi di mimbar. Entah iseng, entah betul bertanya gitu ya. Kata yang nanya, Syekh kepada Syekh Ahmad Thayyib, ini Grand, ini beliau ini kan ulama. Artinya dipilih sebagai ketua ulamanya Mesir. Fatwa beliau tidak hanya ditunggu oleh orang Mesir, bahkan oleh muslimin dunia. Kata yang nanya, Syekh, apa hukumnya jilbab? Dijawab langsung oleh Grand Sheikh, jilbab itu wajib, syariat, kata beliau. Itu di depan yang bersangkutan gitu. Jadi ingin mengatakan bahwa ya kalau ada perbedaan di tengah masyarakat yang menyelisihi pendapat para ulama, ya kita
kita hormati, ya, tapi kita juga kritisi gitu. Ya, tidak selalu benar apa yang dipatwakan atau yang disampaikan oleh para ilmuwan atau para tokoh di Indonesia, ya. Karena tadi ya tidak ada yang maksum. Bisa diterima, bisa ditolak, gitu. Ya, jadi sama Bapak Ibu, ya. Mau nanti ada profesor doktor, mau ada tuan guru gitu ya, mau ada kiai haji dan lain sebagainya, maka penakarnya bukan ketokohannya, bukan gelar akademiknya, tapi apa yang dia sampaikan. Sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah yang disepakati oleh para ulama. Ya, saya masih kuliah Bapak Ibu ya, sedang doktoral di sebuah kampus Islam di Indonesia. Itu kelas pertama kami ya, di semester pertama dulu gitu ya. Dengan teman-teman kita ada alumni Madinah, alumni Mesir, alumni Sudan, itu kan satu kelas. Kita sepakat satu angkatan belajar gitu. Itu ketika awal-awal kuliah, dosen kami profesor. Ya, kata beliau bahwa Quran itu turun kepada Nabi, dan Nabi itu banyak memutuskan sesuatu itu bukan berdasarkan Quran, tapi politik di masa itu. Kata beliau, mengapa diharamkannya babi? Babi itu diharamkan bukan karena perintah Allah, tapi karena waktu itu Madinah sedang mengembangkan industri jual beli unta. Sementara ada kompetitor jual beli babi. Maka Nabi mengharamkan babi agar mempertahankan ekonomi orang-orang Madinah. Ini Bapak Ibu, itu kita waktu mendengar itu kita saling lirik itu. Dan ada yang sudah tidak tahan untuk mengemukakan karena dosen kami ini alumni Leiden Bapak Ibu. Ya, Leiden ini kan terkenal Bapak Ibu sebagai kampusnya orientalis. Ya, tokoh-tokoh liberal, pentolan-pentolan liberal baik tingkat lokal maupun tingkat dunia itu banyak lahir dari kampus Leiden, Belanda. Gitu. Jadi kita saling berkirim WA gitu. Ustadz, ini dibantah atau tidak gitu. Ada yang nyeletuk. Kalau mau selamat jangan dibantah katanya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa beliau liberal atau tidak, tapi secara umum ya. Jadi siapapun walaupun sudah mencapai tingkat gelar akademik paling tinggi sekalipun, jika bertentangan dengan apa yang dipatwakan oleh para ulama yang muktabar, ya, yang mujtahid, ya, terutama 4 mazhab Bapak Ibu. 4 mazhab ini sudah tervalidasi keilmuannya, sudah teruji. Terujinya berapa tahun? Terujinya hampir 12 abad. 1200 tahun, ulama 4 mazhab ini pendapat mereka bertahan Bapak Ibu. Ulama sedunia sepakat kalau 4 mazhab ini kita taslim. Taslim itu kalau istilah pesantren udah kita angkat tangan gitu. Kecuali ada orang yang lebih pintar, lebih soleh dibanding mereka. Dan itu diuji aja. Maka tadi misalnya dia mengatakan bahwa Nabi kan mengatakan bahwa sholat Id itu termasuk yang budak, wanita haid diajak keluar. Ya. Kata para ulama, itu tidak cukup untuk menyebutkan, mengkategorikan dia wajib. Mengapa? Karena ya buktinya ada para sahabat yang juga tidak sholat atau tidak sempat sholat. Ya, Utsman Bapak Ibu pernah sekeluarga tidak sempat sholat Id karena terlambat. Datang sudah selesai sholat Idnya gitu. Ya, maka kata para ulama, karena ada beberapa athar, beberapa riwayat yang mengatakan banyak juga para sahabat yang tidak melakukan sholat Id. Ini dasar bahwa sholat Id bukan suatu kewajiban. Dia sunnah tapi tidak wajib. Nah, kira-kira begitu Bapak jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Mangga barangkali masih ada.
Oh iya. Hmm. Iya, betul. 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 Betul sekali, Bapak. Iya. Berbicara ketika khutbah. Maka secara fikih berbicara ketika khutbah Id, dia tidak merusak sholat. Karena dia bukan rukun dan dia bukan syarat. Gitu ya. Tapi kalau berbicara ketika khutbah Jum'ah yang jadi rukun dalam sholat Jumat, kesepakatan para ulama, maka rusak pahala Jumatnya. Kan kata Nabi, idh qala li sahibihi ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta. Orang yang berbicara dengan sahabatnya walaupun nyuruh orang diam nih, ini orang lagi ngobrol, dia nyuruh orang tuh diam, kan baik ya Bapak Ibu, kebaikan. Kata Nabi, orang yang nyuruh orang diam ketika khutbah Jumat, maka dia sudah hilang pahala Jumatannya. Artinya dia hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak dapat pahala sama sekali. Kira-kira begitu Bapak ya. Yang kedua, betul, khilaf itu bahkan terjadi di satu mazhab. Maka tadi kita katakan bahwa ada perkara usul, ada perkara furu'. Dalam perkara usul umumnya para ulama tidak berbeda pendapat. Tadi soal sholat Id, ulama tidak berbeda pendapat, sepakat hukumnya sunnah, tidak rukun. Ya, Nabi juga pernah bersabda, tidak ada sholat yang wajib melainkan fardu 5 waktu. Jadi yang wajib cuma fardu 5 waktu Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian betul ya tadi ulama satu mazhab itu berbeda, maka tadi kata Imam Suyuti dalam perkara usul kita boleh mengingkari, kita boleh mengkritisi, kita boleh meluruskan, tapi dalam perkara-perkara cabang saling menghormati gitu ya. Misalnya Bapak misalnya ya dengan istri lah misalnya, kalau sentuhan dengan istri dalam kondisi berwudu batal atau tidak Bu Ibu? Itu perkara usul atau perkara furu'? Furu' Bapak Ibu. Perkara furu', perkara cabang, artinya dia bukan yang prinsipil gitu. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal wudu suaminya, batal wudu istrinya. Mengapa? Karena istri itu bukan mahram nasab. Istri itu mahram karena pernikahan. Yang tidak batal itu kalau punya hubungan darah. Kata Imam Syafi'i, istri kan tidak sedarah, maka batal wudu kita, batal wudu suami, batal wudu istri. Dia syukur kalau suaminya sama mazhabnya Syafi'i gitu. Kalau satu Hanafi yang mengatakan tidak batal. Kan kata Allah di antara penyebab batal wudu, aula mastumun nisa. Kalian menyentuh wanita. Imam Syafi'i memahami batal wudunya dari ayat tadi. Abu Hanifah beda tafsirnya, kata beliau, itu bukan menyebutkan sentuhan, karena kalau sentuh lamasa. Jadi ada satu huruf kata Imam Syafi'i yang membedakan. Ya, kalau lamasa itu menyentuh. Kata Abu Hanifah, kalau lamasa kan ayat lamasa aula mastumun nisa. Beda satu huruf kata Abu Hanifah, maka sentuhan beda gitu, sentuhan suami istri. Jadi yang membatalkan wudu kata Abu Hanifah hubungan senggama. Bukan sentuhan kulit. Senggama baru batal wudunya. Imam Malik mengatakan, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tadinya sama dengan Imam Malik. Wudu suami istri batal kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Cuma gimana cara ngukur ada syahwat tidak ada syahwat itu? Belum ada termo syahwat Bapak Ibu. Sulit gitu. Tapi Imam Syafi'i itu pernah sama pendapat dengan gurunya. Batal wudu ketika ada syahwat ketika beliau di Madinah. Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, wafat di Mesir, beliau punya fatwa baru.
Kata beliau, menyentuh suami atau istri batal dengan syahwat atau tanpa syahwat. Pokoknya kalau wanita bukan mahram nasab, batal wudunya. Kalau sentuhan dengan sepupu, batal nggak wudunya? Kalau Imam Syafi'i, batal, karena dia bukan mahram nasab, karena boleh nikah. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah, bagaimana sikap kita? Ya menghormati, toleransi aja. Walaupun kalau suami istri disarankan ikut pendapat suami, jangan bertengkar gitu. Ya, saya, Bapak Ibu, pesantren, istri pesantren juga. Itu ketika awal menikah, kita debat soal masa nifas. Istri tafsir, dia usuluddin, ya, di Al-Azhar juga, saya di syariah. Memang fikih itu makanan sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, saya konsentrasi fikih Syafi'i. Master dan S3 saya fokusnya perbandingan mazhab. Ya, jadi kalau fikih Syafi'i itu ngelotok di kepala saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kata istri, nifas itu 60 hari katanya, 2 bulan. Saya bilang kelamaan 2 bulan. Karena pendapat mayoritas para ulama 40 hari. 40 hari, Bapak. Jadi cuma sebulan 10 hari gitu. Kata istri, oh enggak, saya yang 2 bulan. Awal-awal nikah kita belum belajar cara toleransi gitu ya. Perdebat itu sampai pakai kitab, Bapak Ibu. Dia bawa kitab, nah cuma karena dia tafsir, jadi nggak belajar fikih, Bapak Ibu. Nggak belajar usul fikih, tidak belajar metode bagaimana lahirnya hukum. Jadi inti kalah debat, Bapak Ibu. Dan akhirnya menyerah gitu ya. Udah kalau gitu 40 hari katanya. Jadi pendek masa puasanya gitu bagi suami. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, walaupun suami boleh, istri boleh punya pendapat sendiri, tapi disarankan ikut pendapat suami itu lebih barokah. Bukan karena kita lebih pintar atau kita, tapi sebagai upaya mengejar ridho suami itu yang paling utama. Kan ridho Allah ada pada ridho suami. Nah, kira begitu. Itu cara kita mentoleransi perbedaan. Mangga Bapak silakan. Ya. Tadi kan diutarakan bahwa adalah kepada orang yang berilmu. Ya. Nah, kalau batasan orang yang berilmu sendiri itu seperti apa sebenarnya? Ya. Apakah hanya cukup dia menguasai Al-Quran dan Hadis? Ya. Sementara kan di luar itu masih ada isma, ada kias, Ya. dan masih banyak kitab yang dikeluarkan oleh ulama-ulama besar. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kata Syekh Az-Zarnuji, ya ini pengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim ini buku wajib di pesantren, Bapak Ibu. Ya, pesantren di Indonesia itu 99% pakai kitab ini. Jadi kata beliau, cara memilih guru atau meminta fatwa itu kita harus harus ngintip orang itu selama 3 bulan. Memvalidasi ilmunya 3 bulan. Jadi sewa rumah di depan rumahnya gitu ya. Kan dulu begitu ya. Untuk ini orang ini berilmu atau tidak. Layak nggak diambil pendapatnya, itu dipelototin atau diintip selama 3 bulan. Bagaimana ilmunya, siapa gurunya, bagaimana amaliyah kesehariannya. Imam Bukhari, Bapak Ibu, itu pernah seperti itu. Ini beliau makanya kitab Sahih Bukhari itu dianggap kitab paling sahih di dunia setelah Al-Quran. Karena apa? Karena dia mengamalkan ini. Jadi Imam Bukhari itu, beliau tidak hanya mendengar kata orang, tapi langsung menemui siapa laki-laki yang mengaku mendengar hadis Nabi. Saya datangi rumahnya sejauh apapun. Beliau tunggu selama beberapa minggu, bulan, untuk memastikan orang ini layak nggak diambil beritanya, hadisnya. Pernah satu ketika Bapak Ibu, beliau mendengar ada laki-laki yang mendengar hadis Nabi di Khurasan, Iran. Datang ke sana, beliau berangkat ke sana. Beliau tidak langsung nyamperin orang itu, tidak langsung nerima hadisnya. Beliau intip selama beberapa minggu. Di antara yang beliau intip, kejujuran dan amanahnya orang itu. Kalau dia jujur, maka dia jujur menyampaikan hadis Nabi.
Kalau dia tidak jujur, maka dia tidak layak diambil hadisnya. Nah, Bapak Ibu, setelah beberapa minggu beliau menyimpulkan orang ini layak diambil hadisnya. Hari terakhir, ini beliau cerita sendiri. Hari terakhir, ketika beliau mau pulang, betul-betul mau akan menemui laki-laki itu, menyalin hadisnya. Jadi sore hari, laki-laki tadi memanggil ternaknya. Tidak disebut apakah ayam atau kambing, kayak kita kan kalau ayam tuh kita manggil pakai sambil melempar beras gitu ya. Nah, kata Imam Bukhari, laki-laki tadi memanggil ternaknya, seraya melemparkan sesuatu untuk memancing ternaknya pulang kandang. Kayak melempar sesuatu, tapi nggak ada gitu. Jadi kayak apa tuh, kayak ya tricky aja lah biar ternaknya pulang kandang. Kata Imam Bukhari, demi Allah, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang menipu ternaknya. Itu diantara sekelumit cerita Imam Bukhari, Bapak Ibu. Makanya wajar hadisnya itu hadis yang tervalidasi. Bapak Ibu, Imam Bukhari itu hafal 2 juta hadis. Hafal 2 juta hadis. Yang beliau tulis dalam Sahih Bukhari cuma 7.500. Berarti ada lebih banyak yang ditulis atau tidak? Lebih banyak tidak ditulis. Kata beliau, dalam Sahih Bukhari hanya ada hadis sahih. Tapi saya tahu tidak semua hadis sahih ada di sini, kata beliau. Karena saya belum sempat untuk memvalidasi semuanya. Karena semua tersimpan di 2 juta itu tersimpan di kepala, cuma ada 7.500 yang sudah tervalidasi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu begitu. Tapi kan apakah mungkin Bapak Ibu mau nanya harus ngontrak dulu di depan rumah Prof. Miftah Farid misalnya? Nggak bisa kita. Maka cara yang paling mudah, kata Syekh pengarang Ta'limul Muta'alim, kata beliau, cara yang paling mudah minta rekomendasi orang berilmu yang kita sudah husnuzon dia orang baik. Itu cara paling gampang. Ya, kita mungkin nggak punya ilmunya. Ini benar nggak Ustadz Ardini orang berilmu? Ya tanya siapa yang kenal beliau. Ya. Mungkin mungkin tetangganya atau mungkin guru kita atau siapa. Jadi, orang yang kita percaya itulah tempat kita bertanya. Boleh nggak kalau saya bertanya dalam masalah akidah ke siapa kira-kira? Begitu. Nanya ke orang lain, minta rekomendasi. Itu cara yang paling gampang agar kita bisa memvalidasi keilmuan seseorang. Idealnya Bapak Ibu ya kita punya ilmunya, idealnya. Kita tahu nih membedakan mana orang berilmu, mana orang tidak berilmu gitu. Tapi kan tidak semua orang mampu melakukannya gitu. Ya kira begitu ya, wallahu a'lam. Masih ada atau cukup? Oh ya, masih ada yang mohon izin ya, silakan Bapak. Mengenai ini Pak, yang saya pelajari ajaran Imam Syafi'i itu, kaum Syafi'i. Ya. Jadi ajaran aslinya itu ternyata berbeda dengan para ulama pengikutnya. Jadi ada Imam Nawawi, Imam Haytami, Imam Suyuti yang sering melakukan seperti itu ternyata banyak berbeda dengan kaum yang Syafi'i sendiri. Gitu ya. Kemudian di Indonesia itu mayoritas Islam di Indonesia itu justru tidak mengikuti tradisi mengikuti tadi ajaran kaum Syafi'i gitu ya, tapi imam-imam Syafi'iyah mengkafiri gitu ya. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah memang masih layak mengakui bahwa saya mengikuti Imam Syafi'i atau gimana? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama kita tahu bahwa ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi klaim mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah itu banyak berbeda dengan Imam Syafi'i, itu perlu diluruskan juga Bapak Ibu sekalian ya, karena mungkin itu klaim semata-mata gitu ya. Kalau saya memang kuliah S1 khusus konsentrasi fikih Syafi'i Bapak Ibu. Jadi saya ngelotok betul. Bahkan kalau mau diuji sebutkan pendapat Imam Suyuti yang mana yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Sebutkan pendapat Imam Nawawi yang mana yang berbeda dengan Imam Syafi'i gitu. Jadi berbeda dalam beberapa hal ya ada, tapi banyak berbeda itu perlu kita garis bawahi gitu. Ya.
Contoh Bapak Ibu sekalian, berbedanya ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi misalnya dengan Imam Syafi'i itu bukan berbeda dalam hal-hal yang usul, dalam hal-hal yang pokok, tapi lebih kepada hal-hal yang teknis dan kadangkala untuk kemudahan umat. Contoh Bapak Ibu, saya beri contoh simple. Apa hukumnya orang yang puasa Ramadan kesiangan tidak sempat berniat? Lanjut puasa atau tidak? Lanjut. Oke. Pendapat formal, pendapatnya Imam Syafi'i, ini formal, yang resmi, kata Imam Syafi'i, bagi orang yang kesiangan puasa Ramadan dan tak sempat berniat di malam hari, karena jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa niat puasa Ramadan wajib setiap malam sebelum subuh. Ya, artinya sebelum subuh harus sudah berniat. Nah, kata Imam Nawawi, pendapat formal, pendapat resmi Imam Syafi'i yang kesiangan puasa Ramadan dan tak sempat berniat. Satu, wajib puasa. Yang kedua, wajib mengkodoknya. Jadi double puasanya. Ayo, siapa yang ngaku mazhab Syafi'i di sini? Yang kesiangan, malam tidak berniat, wajib puasa. Dan wajib kodok. Kok begitu Ustaz? Karena puasa Ramadannya tidak dianggap sah. Dan dia tidak boleh berbuka di siang hari Ramadan. Karena itu bulan yang wajib orang berpuasa. Jadi satu wajib puasa, yang dua wajib kodok. Apa kata Imam Nawawi? Bapak Ibu, Imam Nawawi ini jubirnya mazhab Syafi'i. Itu sepakat para ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ribuan ulamanya. Kalau ada banyak perbedaan, maka ada dua nama mengerucut dianggap representasi mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini rujukan kita di Indonesia, ya. Yang kedua Imam Nawawi. Ini dianggap representasi mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau dua ini berbeda pendapat? Maka yang dipakai pendapat Imam Nawawi. Apa komentar Imam Nawawi terhadap pendapat Imam Syafi'i tadi? Kata beliau, mazhab resmi kami, mazhab Syafi'i, mazhabuna, kata beliau, orang yang kesiangan puasa Ramadan wajib puasa dan wajib kodok. Tapi bagi orang awam, kami persilakan ikut pendapat yang lain seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Wajib puasa dan tidak wajib kodok. Imam Nawawi, Bapak Ibu, mengamalkan untuk dirinya puasa dan kodok. Tapi untuk orang lain, pilih yang mudah. Ini yang kadangkala mohon maaf ya, istilah yang saya pakai santri pemula. Itu yang tidak ngerti mengapa ada ulama mazhab Syafi'i yang berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Karena ingin memudahkan umat, memberi pendapat-pendapat yang lebih ringan, Bapak Ibu. Contoh dalam jual beli misalnya, kata Imam Syafi'i, jual beli tidak sah kalau tidak bertemu dengan penjualnya. Hari ini Bu Ibu belanja lebih banyak online atau offline? Katanya ngaku Syafi'i ini. Maka betul kata Gus Baha, Syafi'i pecundang katanya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah memegang satu mazhab, iltizam mazhab muayyan itu wajib atau tidak? Tidak, Bapak Ibu. Syekh Wahbah Zuhaili, ini ulama besar Suriah. Ulamanya, gurunya ulama dunia, sudah meninggal. Beliau ngarang kitab banyak, di antara kitab yang terkenal Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini kitab fikih 4 mazhab. Ya, kata beliau, tak ada ijma para ulama yang mewajibkan wajibnya kita megang satu mazhab. Kata beliau, nggak ada kewajiban itu. Yang ada adalah untuk orang awam silakan pilih pendapat yang paling mudah.
Boleh Bapak Ibu. Kalau orang berilmu, ulama, milih pendapat yang paling sahih, itu ulama Bapak Ibu. Tapi orang awam, pilih pendapat yang paling mudah. Karena nggak mungkin Bapak Ibu datang ke mana itu, ke Gunung Gelap misalnya, di Garut gitu ya. Ada petani di sana, mungkin dia milih sholat tarawihnya 20 rakaat. Kan nggak bisa kita nanya, Bapak ini nggak sahih pendapatnya. Bapak wajib mencari hadis yang lebih sahih. Mana dia punya waktu Bapak Ibu? Yang dia mengerti adalah mengamalkan sholat tarawih 20 rakaat. Dia mengamalkan tarawih 8 rakaat. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, untuk orang awam boleh memilih pendapat yang paling mudah. Itu bagi orang awam Bapak Ibu. Ya, apa yang kita terima, ya kita tangkap, kita cerna, kita pahami, pilih pendapat yang paling mudah. Itu boleh untuk orang awam Bapak Ibu. Kalau untuk ulama, dia wajib memilih pendapat yang paling sahih sesuai dengan kemampuan ilmunya, gitu, untuk menggali, untuk mencerna. Gitu, ya. Nah, itu kira-kira Bapak, ya. Jadi di Indonesia betul, ya, dan saya meyakini Bapak Ibu sekalian, 90% gitu ya, orang Indonesia itu bermazhab Syafi'i mungkin. Ya, walaupun dia tidak sadar gitu ya. Dan memang di antara 90% itu ya sebagian besar ikut pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Kalaupun ada perbedaan pada perkara-perkara yang furu, bukan perkara yang pokok, bukan perkara yang cabang gitu. Ya, makanya saya juga sering itu negur beberapa teman-teman yang baru lulus dari Madinah, ya, lulus dari Mesir, dari Sudan, ya, karena saya juga alumni Timur Tengah Bapak Ibu sekalian. Jangan cepat ngegas di masyarakat itu, ya. Kadangkala boleh jadi kita yang belajarnya baru 4 tahun Bapak Ibu. Para guru-guru di Indonesia itu belajar sudah puluhan tahun. Dan jangan lupa, ulama itu tidak hanya dari Arab. Bapak Ibu, ada ulama besar di Madinah, ya. Misalnya Syekh Alawi Al-Maliki sudah meninggal. Putranya juga ulama. Bapak Ibu, Syekh Alawi Al-Maliki ini ulama Madinah, ulama Mekah juga. Dulu gurunya tebak dari mana? Syekh Yusuf Al-Padangi. Dari mana kira-kira Bapak Ibu? Gurunya Syekh Yusuf Al-Makassari, dari mana itu kira-kira? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dari mana? Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, dari mana? Dari Palembang. Jadi rata-rata ulama-ulama Arab dulu belajarnya, nyantrinya itu kepada ulama Indonesia yang berkelas dunia Bapak Ibu. Nah, jadi ingin mengatakan bahwa ya tatkala kita menyimpulkan bahwa banyak ulama Syafi'iyah bertentangan dengan mazhab Syafi'i, itu perlu kita luruskan gitu. Ada tapi tidak banyak. Dan berbedanya pun tadi, contoh seperti pendapat Imam Nawawi. Dia tetap mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi untuk orang awam dipilihkan pendapat yang paling mudah. Dan Imam Syafi'i Bapak Ibu kalau jual beli itu harus item per item, nggak boleh gelondongan. Jadi kalau beli ke supermarket gitu ya, beli garam, beli gula, beli teh, beli kopi, itu harus satu persatu akadnya. Datang ke kasir kan, Assalamualaikum teh, saya mau beli kopi 500 gram, harganya 75.000, saya bayar tunai. Kata kasirnya, saya terima jual belinya dengan harga yang telah disebutkan, dibayar tunai. Oke, akad berikutnya garam. Bayangkan Bapak Ibu, tidak bisa kita mengamalkan itu. Dan mengapa Imam Syafi'i punya pendapat itu? Karena di masa itu banyak penipuan Bapak Ibu. Banyak orang yang menjual barang punya tetangganya. Bahkan ada orang yang menjual, dulu ya, ketika masih ada perbudakan, ada orang yang menjual sahabatnya di pasar budak. Makanya Imam Syafi'i punya persyaratan yang ketat dalam jual beli untuk menghindari manipulasi gitu. Dan beliau berijtihad di masanya, tidak salah. Ya, kata guru kami Bapak Ibu di Mesir, kalaulah Imam Syafi'i masih hidup sampai hari ini, niscaya ada kaul jadid kata beliau.
Kan Imam Syafi'i itu kan punya dua fatwa. Ada kaul qadim tatkala beliau tinggal di Mekah Madinah, ada kaul jadid ketika beliau tinggal di Mesir. Itu ternyata setiap beliau pindah tempat, Imam Syafi'i punya fatwa baru. Contoh tadi seperti hukum sentuhan dengan suami istri. Imam Syafi'i ketika di Madinah mengatakan sentuhan suami istri batal kalau ada syahwat. Sama dengan pendapat guru Imam Malik. Pindah ke Mesir, berubah fatwanya. Ya, sentuhan suami istri batal baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Jadi berubah tempat, berubah fatwa. Dan itu tidak salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena boleh jadi para ulama itu dia menemukan hadis yang baru yang dia belum temukan di masa lalu. Karena dulu belum ada komputer Bapak Ibu. Belum ada internet. Hari ini kita udah bisa ngecek hadis Bapak Ibu, orang hari ini nggak bisa ngarang lagi. Bapak Ibu kalau ada ustadz ceramah, ngutip hadis, dia ngarang, searching aja. Bener nggak hadisnya sahih gitu? Udah bisa dicek Bapak Ibu, ada namanya hadis.com. Orang nggak bisa ngarang Bapak Ibu, karena sudah diterjemahkan dalam 7 bahasa. Kalau dulu orang mungkin bisa ngarang, ceramah ke kampung, ke desa, ngutip hadis, ayat, orang bisa, ada yang nggak tahu. Hari ini, dengan bantuan AI aja atau dengan chat GPT orang bisa tahu Bapak Ibu. Nah, jadi poinnya bahwa perbedaan di kalangan para ulama itu selama masih 4 mazhab Bapak Ibu, ya, maka insya Allah pendapat kita masih merujuk pada pendapatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup Bapak Ibu, ulama 4 mazhab ini semua ilmu mereka tersambung sanadnya kepada Rasul. Tersambung sanadnya kepada Nabi. Imam Abu Hanifah Bapak Ibu, beliau tidak bertemu Nabi, tapi beliau bertemu sahabat Nabi. Beliau lahir tahun 70 Hijriah. Jarak beliau dengan Nabi itu cuma sekitar 50 tahun. Dia berguru pada sejumlah sahabat Nabi, di antara Anas bin Malik. Jadi Imam Abu Hanifah ini muridnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi muridnya siapa? Muridnya Nabi. Ya. Imam Malik Bapak Ibu lahir tahun 93 Hijriah. Tidak bertemu Nabi, tidak bertemu sahabat Nabi, tapi Imam Malik berguru pada Abu Hanifah. Jadi nyambung ilmunya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat. Jadi meninggal Imam Abu Hanifah, baru lahir Imam Syafi'i. Dia tidak bertemu Nabi, tidak bertemu sahabat Nabi, tidak bertemu Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i di antara guru beliau Imam Malik. Jadi nyambung, nyantol ilmunya. Datang Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Tidak bertemu Nabi, tidak bertemu sahabat Nabi, tidak bertemu Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i dan kepada Imam Malik. Ya, Bapak Ibu, mazhab dalam Islam itu tadinya ada 73. Mirip seperti hadis Nabi. Ya, tapi ini bukan 7 golongan yang masuk neraka itu ya, enggak. Ya, ini jumlahnya yang sama. Bahkan dia mengatakan jumlahnya 120 lebih mazhab yang pernah ada dalam sejarah Islam. Tapi lama-lama mengerucut. Nah, 4 mazhab ini 4 mazhab yang dianggap mainstream. Mazhab yang paling besar. Nah, ulama Bapak Ibu di dunia hari ini di dunia memfatwakan kaum muslimin hendaknya merujuk pada pendapat ulama 4 mazhab. Tidak merujuk pada pendapat di luar 4 mazhab. Karena 4 mazhab ini sudah dipalidasi dan menjadi rujukan ulama-ulama dunia. Bapak Ibu, di Saudi namanya Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Tetap, merujuknya fikih 4 mazhab diantaranya. Di Mesir, Darul Ifta, Komisi Fatwa Mesir. Di Kuwait, Darul Ifta Kuwaitiyah. Kemudian di Amman, di Yordan, di beberapa negara Arab itu punya komisi-komisi fatwa. Semuanya ulama hari ini termasuk Majelis Ulama Indonesia, rujuknya pada ulama 4 mazhab. Maka kita umat Islam merujuk pada pendapat manapun di antara selama 4 mazhab, insya Allah masih merujuk pada pendapat Nabi dan pendapat yang sah dalam agama kita, gitu ya. Nah, ini sebagai penutupnya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga dengan semangat bulan Ramadan
meningkat pula semangat belajar, ya, semangat thalabul ilmi, dan tentunya perbedaan itu selalu ada. Poinnya Bapak Ibu, kata Imam Suyuti, dalam perkara yang ulama sepakat, kita wajib meluruskan kalau ada perbedaan. Tapi dalam perkara ulama berbeda pendapat, kita saling mentoleransi. Silakan Bapak Ibu mau mengamalkan pendapat manapun di antara 4 mazhab, silakan, ya, karena itu perkara-perkara khilafiyah. Yang tidak boleh adalah mengklaim dan memonopoli kebenaran. Yang sunnah cuma Bapak Ibu saja, yang benar Bapak Ibu saja gitu ya. Makanya Bapak Ibu mohon doanya, buku kami akan terbit di bulan Januari, judulnya Ini Sunnah, Itu Juga Sunnah. Ini kajian fikih 4 mazhab, temanya dari masalah-masalah ibadah sampai yang muamalah, dari perkara sepele sampai yang viral. Itu kita ulas dalam buku itu, 2 jilid ya. Bukunya kurang lebih sekitar 400 halaman, ya, jadi masing-masing jilid itu sekitar 200 halaman, tidak begitu tebal, ada 2 buku. Semoga ini menjadi sumbangan kontribusi pemikiran untuk memperkaya keilmuan kaum muslimin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.